Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Madi Insan Cendekia Bangka Tengah kelas 10 yang saat ini sedang ada di rumah. Semoga kalian baik-baik saja, sehat semuanya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Baik, kali ini kita akan mempelajari bab tentang peran dan fungsi sosiologi. Namun sebelum kita bahas, kita lihat dulu apa saja sih hakikat manusia. Nah, hakikat manusia itu ada dua macam. Yang pertama yakni adalah manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Ia memiliki penampilan fisik, memiliki kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda antar sesamanya. Sejak lahir manusia sudah membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dalam kebersamaan untuk saling membantu tadi, manusia menjalin interaksi sosial hingga gejala sosial pun bisa ditemukan. Nah, gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Gejala sosial bisa berupa gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral. Menurut Pitirim Asorokin, gejala sosial meliputi gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, dan gejala sosial hukum. Nah, dari gejala sosial inilah lalu lahir ilmu sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, yang menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Ada beberapa definisi sosiologi yang diberikan oleh beberapa tokoh ahli seperti Emile Durkheim, yang menyatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta sosial yang berisi cara bertindak, cara berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu. Menurut Durkheim, pokok bahasan sosiologi adalah fakta-fakta sosial. Fakta sosial adalah pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Fakta sosial tersebut berada di luar individu. Fakta sosial mempunyai kekuatan memaksa atau mengendalikan individu tersebut. Contohnya di sekolah, seorang murid diwajibkan untuk datang tepat waktu, menggunakan seragam, dan bersikap hormat kepada guru. Kewajiban-kewajiban tersebut dituangkan ke dalam sebuah aturan. Aturan ini memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Sementara itu, Weber melihat bahwa pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan disebut tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang bermain bola untuk kesenangan pribadi tentu bukan merupakan tindakan sosial. Namun apabila permainan bola tersebut diikut-sertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian orang lain, maka hal ini merupakan tindakan sosial. Istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Asal katanya yakni adalah sosius dan logos. Sosios berasal dari bahasa Latin yang berarti kawan dalam arti luas masyarakat. Dan logos adalah dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi ilmu sosiologi adalah berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ciri-ciri sosiologi. Ciri sosiologi yang pertama yakni adalah sosiologi bersifat empiris. Sosiologi memiliki sifat empiris karena sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Kajian sosiologi juga berdasarkan hasil observasi. Sosiologi bersifat teoritis.
di mana sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi untuk disusun secara logis sehingga mampu menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ciri sosiologi yakni adalah sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang telah lama. Ciri yang keempat yakni sosiologi bersifat non-etis. Di sini sosiologi tidak mencari baik buruk fakta, namun menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Bentuk-bentuk peran sosiologi. Bentuk dan peran sosiologi memiliki 4 macam. Yang pertama yakni sosiolog sebagai ahli riset. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Dan yang keempat, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita tentang peran dan fungsi sosiologi. Lain kali kita sambung lagi dengan video yang selanjutnya. Tetap belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.